Saya Novel dari Pratama. Saya Viera Sandria Arzeti. Saya Syifa Mutia Kamila. Saya Patino Sarnajai. Saya Tiara Esa Suci. Saya Winto Pratama. Ancaman bagi integrasi nasional bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri, di berbagai aspek seperti di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kami dari kelompok 1 akan membahas ancaman dan strategi integrasi nasional di bidang politik. Tapi sebelum kami mulai, kami akan menjelaskan definisi dari sebuah ancaman. Definisi ancaman merupakan sikap upaya pekerjaan, tindakan, kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Ancaman di bidang politik merupakan bentuk ancaman dapat bersumber dari luar negeri maupun di dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intervensi menggunakan isu HAM atau hak asasi manusia dan demokratisasi. Intimidasi, provokasi, dan blokade politik ialah bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan suatu negara. Selain itu, terdapat ancaman lain di bidang politik yang bisa terjadi di Indonesia, yaitu pertama, korupsi. Korupsi akan menghambat peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik negara. Yang kedua, gerakan separatisme. Separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri dari negara untuk mendirikan negara sendiri. Contohnya, kejadian Timor Timur pada tahun 1999. Yang ketiga, demonstrasi. Umumnya, aksi demonstrasi didasari pro dan kontra atas sebuah kebijakan atau produk hukum negara. Politik yang terus menimbulkan pro dan kontra akan mengancam stabilitas politik negara. Strategi nasional adalah suatu rangkaian kerangka rencana serta tindakan yang disusun dan disiapkan dalam rangkaian tahapan di mana masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah-langkah sebelumnya. Mencapai hal-hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam atau yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kar politik internasional. Dengan demikian, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensi sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, jadi itulah hasil dari diskusi dan pembahasan yang dapat kami jabarkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan. Dan terima kasih atas perhatiannya.